Salam sehat, salam Pancasila untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marajeta Trevanti Virginda Putri dengan NIM 250406003, Program Studi Agroteknologi, dosen pengampu Ibu Kevi Listiana Francisca Taneo, SHMH. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa di era digital. Baik, yang pertama itu ada pengertian Pancasila di era digital. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga menjadi sumber nilai dan moral bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan era digital adalah masa ketika teknologi dan internet menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Di era ini, informasi dapat diperoleh dengan cepat dan komunikasi menjadi lebih mudah melalui media sosial maupun platform digital lainnya. Sebagai mahasiswa, kita harus mampu memanfaatkan teknologi secara positif dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Berikutnya, ada penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa di era digital. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan kita untuk memiliki keimanan dan menghormati perbedaan agama. Dalam kehidupan digital, penerapan sila pertama dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial secara sopan dan tidak menghina agama lain, menyebarkan konten yang positif dan bermanfaat, menggunakan teknologi untuk kegiatan yang baik seperti belajar atau mengikuti acara keagamaan online. Contohnya, mahasiswa dapat mengikuti ujian online, membagikan kata-kata motivasi, atau menghargai teman yang berbeda keyakinan saat berdiskusi di media sosial. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan kita untuk saling menghormati dan memperlakukan orang lain dengan baik. Di era digital masih sering ditemukan cyberbullying atau komentar kasar di media sosial. Sebagai mahasiswa, kita harus menghindari perilaku tersebut. Penerapan sila kedua dapat dilakukan dengan menghargai pendapat orang lain, tidak melakukan bullying di media sosial, membantu teman yang kesulitan dalam pembelajaran online, menggunakan bahasa yang sopan saat berkomunikasi. Contohnya ketika ada teman yang kesulitan memahami materi kuliah, kita bisa membantu menjelaskan melalui grup chat atau video call. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajarkan pentingnya persatuan dan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia. Di era digital, banyak informasi yang dapat memecah persatuan, seperti berita hoaks dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, mahasiswa harus bijak dalam menggunakan media sosial. Penerapan sila ketiga dapat dilakukan dengan tidak menyebarkan berita bohong, menghargai keberagaman suku, agama, dan budaya, menjaga hubungan baik dengan teman dari daerah yang berbeda. Contohnya, mahasiswa dapat menggunakan media sosial untuk memperkenalkan budaya, daerah, dan mempererat hubungan antar mahasiswa dari berbagai wilayah Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajarkan kita untuk berdiskusi dan mengambil keputusan bersama dengan bijaksana. Dalam kehidupan mahasiswa, diskusi sering dilakukan melalui grup online atau aplikasi meeting. Penerapan sila keempat dapat dilakukan dengan mendengarkan pendapat teman saat diskusi kelompok, tidak memaksakan pendapat sendiri, menghargai hasil keputusan bersama. Contohnya saat mengerjakan tugas kelompok, semua anggota diberi kesempatan menyampaikan pendapat agar keputusan yang diambil lebih baik. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajarkan tentang keadilan dan sikap saling membantu. Di era digital, mahasiswa harus menggunakan teknologi untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Penerapan sila kelima dapat dilakukan dengan berbagai informasi pendidikan secara adil, membantu teman yang tidak memiliki akses materi kuliah, dan tidak membedakan teman dalam pergaulan. Contohnya, mahasiswa dapat membagikan materi kuliah kepada teman yang tidak sempat mengikuti perkuliahan.
Berikutnya ada contoh kasus aktual. Saat ini, mahasiswa menggunakan media sosial setiap hari. Media sosial sebenarnya dapat memberikan manfaat besar jika digunakan dengan baik, seperti mencari informasi pendidikan, menambah wawasan, dan berkomunikasi. Namun, masih banyak pengguna media sosial yang menyebarkan berita hoaks, melakukan penghinaan, dan membuat komentar negatif. Hal tersebut dapat menimbulkan perpecahan dan merugikan orang lain. Karena itu, mahasiswa harus mampu menjadi generasi yang bijak dalam menggunakan teknologi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ajakan positif dari saya, mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Gunakan internet untuk belajar, berbagi informasi yang bermanfaat, serta membangun hubungan yang baik dengan sesama. Sebagai mahasiswa, kita harus menjadi generasi yang cerdas, beretika, dan bertanggung jawab dalam dunia digital. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang positif, aman, dan bermanfaat bagi semua orang. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan mahasiswa di era digital. Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan sikap yang bijak dan bertanggung jawab. Mahasiswa harus mampu menggunakan media sosial dengan sopan, menghargai orang lain, menjaga persatuan, dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, mahasiswa dapat menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.